Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah. Saya akan membacakan salah satu bagian firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dalam mempersiapkan ibadah pada hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah pada hari ini, biarlah kita rindu, hati kita benar-benar haus mau datang untuk mengikuti ibadah. Dengan cara mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, marilah kita mempersiapkan diri kita, duduk dengan baik, bersama dengan anggota keluarga kita mempersiapkan hati dan pikiran kita,
seperti orang yang merindukan datangnya Tuhan. Merindukan kebenaran, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman hari ini dan ibadah hari ini semoga menjadi berkat bukan hanya bagi Anda sekalian, tetapi bagi semua jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini sungguh kita patut bersyukur atas kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Kendati pun ada macam-macam pergumulan yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan memampukan kita untuk melewatinya. Kiranya seluruh ibadah kita pada hari ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber kekuatan kita. Mari bersama-sama dengan sikap hati penuh kerinduan dan rasa syukur kepada Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan ini. Arahkan dan tenangkan hati serta pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, Thomas Jason banyak mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Ia bukan lahir dari keluarga yang berada, sehingga ia tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Tubuhnya juga rentan untuk jatuh sakit, sehingga ia terpaksa berhenti dari pelayanannya sebagai hamba Tuhan di gereja Metodis tempat dia melayani, dan dia hanya melayani selama 1 tahun saja. Kemudian ia juga banyak mulai menulis, tetapi ia menerima begitu banyak surat penolakan. Bahkan ketika puisi-puisinya itu diterbitkan, ia jarang menerima uang dari hasil karyanya itu. Dan pada tahun 1923, ketika dia berusia 75 tahun, ia mengubah pujian ini. Pujian ini digubah berdasarkan pada kitab Ratapan 3 ayat 22-23 yang berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Ketika ia ditanya apa yang menginspirasi dia sehingga mengubah pujian ini, dia mengatakan bahwa tidak ada kejadian yang istimewa yang terjadi dalam hidupnya. Ia hanya menuliskan lirik mengenai kesetiaan Tuhan
yang tak pernah gagal. Karena Alkitab mengatakannya dengan sangat jelas dan gamblang. Kiranya pujian ini membuka mata rohani kita untuk selalu mengingat akan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita yang tidak mudah ini. Kita naikkan pujian, besar setiamu. Setiamu kepada
setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang dulu baru Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami seperti biji matamu. Sungguh kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami di dalam 1 minggu ini. Kami bersyukur jika saat ini masih Kau beri kesempatan untuk boleh datang berbakti kepadamu ya Tuhan. Bersyukur untuk tubuh yang sehat yang masih Kau anugerahkan kepada setiap kami. Berterima kasih juga untuk undangan bersekutu bersama dengan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Namun sebelum jauh kami masuk di dalam ibadah ini, ya Allah yang Maha Pengampun, kami kembali datang di dalam kesadaran akan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa pelanggaran kami yang telah kami lakukan kepadamu dan sesama kami ya Tuhan. Dan mohon kiranya Engkau menyucikan dan melayakkan kami agar kami berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon kasih karunia-Mu untuk Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan di dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepada Engkau. Menyembah dan memuji-Mu dengan puji-pujian yang terbaik dari hati kami kepadamu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengar. Dan biarkan hati kami terbuka menerimanya dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu yang akan memulihkan dan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 86 ayat 5 yang berbunyi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup keseharian kita, yang terdapat di dalam Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Amin. Mari kita akan membaca bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 40, pengakuan dosa. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah Bapa kita kepada setiap kita. Bahkan kekuatan dosa pun tidak dapat mengalahkan kasih Allah. Kasih Allah itu yang menyelamatkan kita. Kasih Allah pula yang akan membebaskan dan membangkitkan kita. Sebuah anugerah yang sempurna buat setiap kita orang percaya. Mari kita tetap terus bersyukur dengan memuji, meninggikan nama Tuhan atas kebesaran kasih-Nya. Kunaikan syukurku. Mari kita bersorak-sorai, bertepuk tangan buat Dia, Tuhan kita yang besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan ini hanya untuk-Mu. Mari dengan penuh iman katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan,
diri hanya untukmu. Tidak ada kasih yang begitu besar selain dari kasih Allah Bapa kita. Kasih itu yang menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kasih itu juga akan membebaskan dan membangkitkan kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untuk hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di muka bumi ini, dengan bangkit berdiri, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, atas kemurahan dan kasih Engkau Tuhan pada kami, hari ini kami Tuhan bersehati untuk berdoa. Bila pertama Tuhan kami berdoa bagi gereja di tempat ini, bagi para hamba Tuhan, majelis para jemaat Tuhan yang ada. Bila Tuhan Kau memberkati gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran di tempat ini. Mereka dapat bersehati bersama-sama untuk dapat melayani Tuhan di tempat ini. Berkat Tuhan diberikan bagi gereja kami di tempat ini. Biarlah Tuhan para hamba Tuhan, para majelis dapat melayani dengan baik. Dapat bersama-sama memperhatikan jemaat Tuhan yang ada. Dalam kebutuhan mereka, dalam kesulitan mereka, dalam tantangan yang mereka hadapi. Tuhan memberikan hikmat dan kemurahan-Nya. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, pengharapan. Tuhan memberikan kesembuhan. Terlebih lagi iman untuk percaya kepada Engkau sebagai juru selamat dan tabib yang agung. Bagi jemaat Tuhan yang berduka, Tuhan Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, kasih setia Tuhan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan, pelayanan-pelayanan yang ada, Tuhan tolong. Biarlah segala sesuatu bahkan di masa-masa yang sekarang ini, dalam masa pandemi ini, pelayanan yang ada, Tuhan yang tolong. Kau tambahkan orang-orang dapat melayani dengan baik. Tambahkan talenta-talenta sehingga mereka dapat melakukannya dan melayani Tuhan dengan apa yang ada di gereja ini yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa bagi
bangsa dan negara kami. Tuhan menolong bangsa dan negara kami, khususnya presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Tuhan tolong agar mereka takut akan Tuhan, mau melakukan pekerjaan dan pelayanan mereka bagi Tuhan dengan baik, terlebih lagi bagi warga negara. Biarlah engkau mereka dapat bekerja dengan baik, jujur, adil untuk melayani warga negara yang ada. Dan berkat Tuhan diberikan kepada para pelayan Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Tuhan juga tolong Tuhan dalam bulan-bulan ini pelaksanaan vaksinasi untuk COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Dan khususnya sebentar lagi pelaksanaan untuk sekolah, pembukaan untuk penerimaan siswa baru, pembukaan untuk sekolah juga. Bahkan semua sekolah yang akan mulai pada bulan Juli nanti. Tuhan engkau tolong agar sekolah-sekolah yang sudah membuka dapat berjalan dengan baik. Para guru-guru, orang tua, murid-murid, engkau tolong Tuhan. Sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Engkau tolong kepala sekolah, para pimpinan, orang tua, murid-murid yang akan melayani Tuhan, yang akan ikut dalam proses pembelajaran di tahun yang baru. Tuhan tolong, Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biarlah engkau pakai Sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang tua dan anak-anak. Menjadi berkat bagi kota Surabaya ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Tuhan. Biarlah engkau menolong Tuhan, memberkati dan juga menjadi berkat bagi kota Surabaya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bejana-bejana Tuhan yang rusak oleh karena dosa. Tetapi Tuhan rindu untuk membentuk kita kembali menurut yang terbaik di matanya. Tuhan mau membentuk kita menjadi bejana yang memiliki kegunaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Maukah kita taat pada saat kita dibentuk oleh Tuhan? Pembentukan tentu bukan sebuah proses yang mudah. Ada kalanya kita harus merasa sakit karena ada kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk yang harus dihancurkan. Ada tabiat-tabiat kita yang jahat yang harus dikikis dan dibakar. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi bejana yang berguna di tangan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dapat dibentuk kembali oleh Tuhan. Dia mengasihi kita sekalipun kita tidak sempurna dan penuh kegagalan. Dan Dia rindu untuk menjadikan kita indah. Ini aku, bejana. Hanya kepadamu seluruh kehidupanmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu penuhi panggilanmu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan-Mu alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu.
kepadamu. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Kini aku berjanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu Tuhan. Oh ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana sempurna seperti-Mu. Waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Junius. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersama-sama kita sekali lagi dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Mari kita bersama berdoa, kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, atas kemurahan dan kasih Tuhan kepada kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini sekali lagi kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang kami dapat lakukan hari demi hari. Bahkan kami percaya Tuhan, firman Tuhan hari ini kami baca dapat menguatkan dan memberikan Tuhan pertolongan pada kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan karya-Mu Tuhan mencelikkan mata rohani kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu sendiri. Sehingga apa yang keluar dan apa yang hamba-Mu sampaikan adalah firman yang baik daripada Engkau Tuhan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema hari ini adalah tentang jangan simpan dosamu. Dari Mazmur pasal yang ke-32. Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan hari ini. Saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Apakah pernah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikejar oleh perasaan bersalah atau perasaan berdosa? Dan biasanya ini akan diikuti oleh perasaan takut, terancam, khawatir, malu dan sebagainya. Saya percaya hampir semua daripada kita pernah merasakan ini. Anggap saja seperti kita pernah melakukan dosa atau salah. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi kita merasa bahwa ada perasaan bersalah dalam hati kita. Wah, aku bersalah ini, aku berdosa ini. Ada yang menghantui, ada yang terus-menerus membuat hati kita tidak damai, tidak bahagia. Kita tidak menemukan damai sejahtera karena kita melakukan satu kesalahan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menceritakan seorang yang bernama Sarah Winchester. Sarah Winchester adalah menantu dari keluarga Winchester. Dia tinggal di sebuah tempat yang luar biasa di Amerika. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dalam satu titik kehidupan Sarah Winchester, dia punya segalanya.
Dia punya uang, dia punya tempat tinggal yang baik, dia punya harta yang banyak sekali. Tapi pada satu titik dalam kehidupannya, dia merasa begitu bersalah, dia merasa begitu berdosa, dan begitu ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena dia takut didatangi oleh arwah-arwah atau hantu-hantu yang bergentayangan dari orang-orang yang terbunuh atau dibunuh oleh senapang rakitan dari keluarganya, yaitu Winchester. Karena keluarga Winchester ini pada tahun 1800 adalah keluarga yang memproduksi senapang yang digunakan untuk perang saudara di Amerika. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memiliki segalanya. Tapi perasaan berdosa, ketakutannya, kebersalahannya itu terus-menerus menghantui dirinya. Bahkan ditambah dengan dua peristiwa yang luar biasa. Kematian anaknya yang masih kecil. Dan kemudian kematian suaminya dalam usia sangat muda. Ini bahkan membuat dia semakin depresi. Dan itu menghantui dia sepanjang hidupnya. Dengan sebuah saran dari seseorang, pindahlah Sarah Winchester ini ke kota California. Dia membeli sebuah lahan yang ukurannya hampir 3 hektar. Dia membangun sebuah rumah yang besar di sana. Dan dia punya ide untuk bersembunyi dari hantu-hantu atau bersembunyi dari arwah-arwah gentayangan yang memburunya. Caranya bagaimana? Dia membuat sebuah ruangan yang baru, merenovasi dan sebagainya. Dia berharap dengan banyaknya ruangan, banyaknya pintu, banyaknya tangga, banyaknya jalan, dia bisa bersembunyi. Dan para hantu-hantu itu tidak bisa menemukan dia. Dan apa yang dia lakukan? Dia menghabiskan uang begitu banyak selama 38 tahun dengan menyewa sekelompok orang yang pintar atau ahli di dalam merenovasi untuk selama 38 tahun membangun rumah, merenovasi dan menambah semua yang dia inginkan. Dan pada waktu usia 85 tahun dia meninggal, ditemukan bahwa rumah yang ukurannya 3 hektar itu punya 8 lantai dan kemudian memiliki 160 ruangan, 48 perapian, dan yang lebih luar biasa ditemukanlah 10.000 jendela dan 2.000 pintu. Wow, luar biasa. Kalah ya Bapak Ibu Lawang Sewu yang ada di Semarang. Itu 1.000. Ini 2.000 Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dia melakukan ini? Karena dia mau bersembunyi dari perasaan bersalahnya. Dia bersembunyi, harapannya ya dia tidak ditemukan oleh para hantu-hantu tersebut. Dan ditemukan bahwa ketika orang masuk ke dalam rumahnya setelah dia meninggal, ditemukanlah pintu yang tidak ada jalan keluar, tangga yang tidak menuju kemanapun, ruangan yang tidak ada pintu, tidak ada jendela, ruangan yang tidak bisa mengarah kemanapun, dan unik sekali, luar biasa. Semua ini dilakukan untuk menyembunyikan dirinya dari perasaan bersalah dan perasaan berdosanya. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, apakah dia menemukan apa yang dia cari? Apakah Sarah Winchester bebas dari rasa bersalah, dari rasa berdosa dan ketakutannya? Kita tidak bisa menjawab. Selama 38 tahun dia melakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perasaan bersalah dan diburu oleh perasaan berdosa ini juga dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-32. Nah saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka bagian ini bersama-sama. Dan saya akan mengajak kita membacanya sekali lagi. Mazmur pasal yang ke-32. Ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bagi yang sudah menemukan, silakan katakan yes. Saya tunggu Bapak Ibu. Boleh membuka Alkitabnya, Al-HP-nya, Al-Apple-nya dan sebagainya. Mazmur pasal 32. Yang sudah menemukan katakan yes. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu
Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kemudian ayat yang ke-10 dan ke-11 berbunyi demikian. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Berbahagialah kita yang membaca bagian firman Tuhan ini, dan sekali lagi kita dikuatkan oleh bacaan firman Tuhan ini, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, hampir semua penafsir sepakat bahwa Mazmur pasal 32 ini punya kaitannya dengan Mazmur 51. Kenapa? Karena Mazmur ini adalah Mazmur yang menceritakan pertobatan Raja Daud. Daud melakukan perzinahan dengan Batsheba, dan dengan caranya yang keji, dengan rencananya yang begitu keji, dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Supaya apa? Dia bisa mendapatkan istri orang. Setelah dia melakukan semuanya itu, Daud menyembunyikan diri. Dia menyembunyikan dosanya dan dia tidak memperdulikannya. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Dia mendiamkan, dia berpura-pura tidak tahu. Ya, itu seperti yang kita lakukan. Banyak di antara kita berpikir bahwa yang paling penting itu tidak ada orang yang tahu tentang dosa kita. Apa yang kita lakukan kan gak ada yang tahu. Cukup kita yang tahu, diam-diam saja. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Matanya menjelajah untuk melihat tentang kehidupan orang-orang yang ada di dunia, termasuk anak-anak Tuhan. Dia tahu tentang apa yang kita kerjakan. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah anak-anak Tuhan yang sejati? Anak-anak Tuhan itu dapat berdiam diri dengan dosa yang dilakukan? Apakah anak-anak Tuhan tetap bisa hidup bersukacita, hidup dengan damai, dengan dosa yang ada di dalam dirinya, dengan kesalahan yang dia lakukan, yang tidak diakuinya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu menghancurkan, dosa itu membuat hidup kita pusing, dosa itu memberikan sesuatu yang luar biasa, menghancurkan, merusak kehidupan kita, termasuk Daud pada hari itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan poin pertama tentang dosa yang dilakukan oleh Daud. Kita melihat dalam beberapa poin. Yang pertama di ayat yang 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ada 3 kata dosa yang digunakan di dalam pasal ke-32 ayat yang pertama dan yang kedua ini. Yang pertama adalah kata pesa. Kata pesa secara literal artinya melawan Allah. Dalam bahasa aslinya artinya melawan kuasa Allah, melawan Allah dan otoritasnya. Daud yang berzina dengan Batsheba, membunuh Uria. Pada dasarnya Daud menentang Allah. Pada dasarnya dia melakukan perlawanan terbuka kepada Allah. Jadi pesa menggambarkan adalah dosa Daud di dalam relasinya dengan Allah. Relasi Daud dengan Allah rusak pada waktu dia berbuat dosa dengan berzina kepada Batsheba dan membunuh Uria, suaminya. Yang kedua, katanya adalah cata. Kata cata artinya meleset dari sasaran atau miss the target. Kalau orang itu memanah ada targetnya, pada waktu dia melepaskan anak panah tidak kena kepada targetnya, itu artinya adalah cata. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, meleset dari sasaran ini artinya meleset dari hukum-hukum Tuhan yang mulia yang sudah Tuhan berikan pada orang Israel. Daud meleset banyak, bukan sedikit, sangat banyak. Apa dosa yang dia lakukan terhadap pelanggaran hukum-hukum Allah yang mulia? Berzina. Dari 10 hukum Allah, dia berzina. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membunuh. Apa yang dilakukan? Mengucapkan saksi dusta. Apa yang dia lakukan? Menginginkan istri sesamanya, menginginkan milik orang lain. Waduh, banyak sekali, bukan 1-2 kali meleset. Banyak Bapak Ibu. Jadi kata cata ini menggambarkan hubungan atau relasi Daud di dalam hukum-hukum Allah yang mulia, dia tidak dapat memenuhinya, meleset pada targetnya. Kemudian
Yang ketiga adalah kata awon. Ini ada di ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Kesalahan ini menggunakan kata awon, yang artinya adalah sesuatu yang menghancurkan, membinasakan. Jadi Bapak Ibu, seseorang yang dikuasai oleh dosa, seseorang yang melakukan dosa, itu sebenarnya pada dasarnya dia adalah orang yang memusingkan dirinya sendiri, hidupnya yang jungkir balik, hidup yang dihancurkan, hidup yang dibinasakan oleh dosa. Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada Daud. Dia diburu oleh perasaan berdosa dan bersalahnya. Bahkan dia berkata, selama aku berdiam diri, aku tidak mengakui kepada Tuhan. Tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud sendiri mengakui bahwa ketika dia berdosa dan bersalah, bahkan ketika dia menyembunyikan itu, dia tidak menemukan damai sejahtera. Hidupnya benar-benar tidak karuan. Dia dihancurkan oleh dosa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pendalaman bagian firman ini. Apa pesan Daud bagi kita, para pembaca firman Tuhan, dan bagi kita di masa modern ini? Yang pertama, hal pertama yang diyakini oleh Daud, dosa hanya bisa dibereskan oleh pengampunan dari Allah. Sekali lagi, hal pertama yang diyakini Daud, dosa hanya bisa dibereskan oleh pengampunan dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, apalagi kalau dia tidak mau mengakui, maka hidupnya akan seperti yang digambarkan oleh Daud. Orang yang bergumul, menderita, bahkan menerima siksaan batin. Tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Karena Daud percaya dosa hanya bisa diampuni, dibereskan melalui pengakuan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang di luar sana, atau bahkan saya, atau bahkan kita semua orang percaya, yang bersembunyi seperti Daud dan Sarah Winchester. Kita sudah melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita tidak mau mengakui kepada Tuhan, kita bersembunyi. Kita berpikir, kita tidak mau mengakui dosa, tidak apa-apa. Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan penuh kasih. Tuhan itu pasti akan mengampuni saya, tunggulah nanti ya. Mungkin beberapa waktu lagi kalau saya sudah digerakkan, baru saya akan mengakui dosa saya. Tuhan itu maha baik, maha pengampun, maha murah hati. Tuhan pasti mengampuni saya. Mungkin ada sebagian dari kita berpikir, Tuhan itu kan sabar, panjang sabar pada orang-orang yang jahat. Bahkan kepada kita kan, wah saya percaya Tuhan panjang sabar sama saya. Meskipun saya tidak mengakui dosa saya, Tuhan itu pasti nanti mengampuni saya, bahkan mau menolong saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lupa membaca Alkitab itu dengan lebih lengkap. Di dalam Nahum pasalnya yang pertama, ayat yang kedua, saya bacakan demikian. Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarahnya. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu pembalas, pencemburu, penuh amarah. Nah, kalau kata-kata ini kita sampaikan ke telinga orang-orang Kristen modern di masa ini, wah jarang mau terima Bapak Ibu. Bahkan sulit diterima. Kenapa? Karena begitu seringnya kita mendengarkan kata kasih. Allah itu kasih, Allah itu murah hati, Allah itu panjang sabar. Dari mana? Dari mimbar-mimbar gereja. Dan orang lebih senang kata-kata Allah kasih, Allah mengampuni, Allah panjang sabar dibandingkan dengan kata dari Nabi Nahum. Allah itu pendendam, Allah itu pembalas, Allah itu pencemburu, Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau bertobat. Kita tidak mau mendengarkan itu, sulit untuk diterima. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi setelah kita banyak membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan ini juga menjadi tanggung jawab dari para hamba Tuhan, lebih banyak mengkhotbahkan tentang kata kasih. Sehingga itu menimbulkan ketidakseimbangan antara sifat Allah yaitu kasih dan kemudian keadilannya. Benar Bapak Ibu, benar. Allah itu kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia begitu ingin menyelamatkan manusia. Dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita.
manusia yang berdosa ini. Allah mengasihi kita benar, tetapi di satu sisi Allah itu juga adalah adil. Dalam keadilannya dia harus menghancurkan manusia berdosa. Dia harus menghukum manusia berdosa. Itu harus dilakukan. Kasih Allah dan keadilan Allah bagaimana bisa bertemu? Kasih Allah dan keadilan Allah bisa bertemu Bapak Ibu melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya di kayu saliblah, maka kita diselamatkan. Maka kita menerima pengampunan dosa. Kita menerima pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Kita menerima hidup yang kekal. Kita menerima keselamatan daripada Allah yang diberikan pada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk pada satu titik di mana mengingatkan kepada kita, kesabaran Allah ada batasnya. Jangan selalu cuma mikirkan bahwa Tuhan baik, panjang sabar. Wes tidak apa-apa, dosaku tak simpen dulu, tak kantongi dulu. Orang kan tidak tahu, tidak ada yang tahu. Istriku tidak tahu, anakku tidak tahu, pendetaku tidak tahu, keluargaku tidak tahu. Atau bahkan aku berdiam diri, pura-pura tidak tahu. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Panjang sabar yang Allah berikan kepada manusia, tujuannya adalah segera supaya kita ini bertobat. Panjang sabarnya Allah yang diberikan kepada Anda dan saya untuk menyadari bahwa kita ini punya banyak kesalahan, kita punya banyak dosa. Dan panjang sabar itu adalah tujuannya supaya kita bertobat. Dan kalau hari ini Bapak Ibu kita belum dihukum oleh Tuhan karena dosa dan kesalahan kita, Tuhan masih sabar untuk menunggu Anda dan saya datang berlutut memohon pengampunannya. Ingat Bapak Ibu, Allah kasih. Tapi di satu sisi Allah juga adil. Dia harus membalas orang yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita datang. Ini adalah sebuah tawaran yang Allah berikan kepada kita melalui firman hari ini. Untuk datang. Jangan simpan dosa kita. Jangan simpan kesalahan dan perilaku kita yang jahat. Mari kita datang mengaku dosa di hadapannya. Hal yang kedua Bapak Ibu yang ditekankan oleh Raja Daud adalah bahwa Tuhan berkenan atas pertobatan yang sejati. Tuhan berkenan kepada pertobatan yang sejati. Bukan receh. Bukan hal yang gampang diucapkan dalam mulut, tapi berikutnya kita lakukan lagi. Tuhan tidak mau, yang Dia inginkan adalah pertobatan yang sejati. Di mana itu? Mazmur pasal 51. Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-19 saya bacakan demikian. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Yang Tuhan inginkan adalah hati yang hancur, hati yang patah, hati yang remuk. Yang mau menyadari bahwa kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa lari dari dosa dan kesalahan kita kalau kita tidak mengakuinya di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membereskan dosa dan kesalahan kita. Dengan hati yang hancur, datanglah kepada Dia. Ini adalah sebuah tawaran yang Tuhan berikan pada kita. Dan dikatakan orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan mengalami pemulihan dari Allah. Ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera yang selalu bersama dengan Dia. Ini luar biasa. Sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada dia, kepada orang-orang yang mau mengakui dosanya dan mau berlutut dan mau datang kepada Dia memohon pertolongan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang diampuni dosanya tidak hanya berhenti diampuni, tapi dia masuk dalam sebuah tempat yang baru, dalam sebuah persekutuan yang baru bersama dengan Tuhan, kekudusannya. Orang berbahagia itu adalah orang yang tidak lagi menjadi hamba dosa. Dia tidak lagi diperbudak oleh dosa. Orang berbahagia, orang sukacita, orang yang penuh dengan kebahagiaan, tidak lagi diperbudak dosa. Sekarang dia menjadi hamba kebenaran. Dia menjadi milik Allah yang sejati. Kita diminta untuk datang kepadanya. Dan hari ini sebentar lagi kita akan merayakan bersama-sama perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan betapa tadi kasihnya Allah dan keadilan Allah bertemu.
kasih dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanannya di kayu salib. Disitulah kita menerima keselamatan. Disitulah ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita menerima pengampunan atas dosa kita. Kita tidak menjadi seteru Allah lagi. Kita menjadi milik Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diundang untuk mengikuti perjamuan hari ini. Saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita mempersiapkan hati. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Mari kita membuka dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakuinya. Dialah Allah yang adil dan setia. Dia akan mengampuni kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Firman Tuhan hari ini menegur kami. Firman Tuhan hari ini Tuhan mencambuk kami. Bahkan firman hari ini Tuhan juga membelai kami. Membalut luka hati kami. Ketika kami bersalah dan berdosa, seringkali kami menutupinya, kami malu Tuhan, kami takut. Tapi firman hari ini mengatakan Dia mau menerima hati yang hancur, hati yang penuh dengan remuk redam, datang kepadanya. Tuhan tidak akan menghina. Tuhan mau menerima kami, manusia berdosa ini. Tuhan, taruhlah hatimu di dalam kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus berkarya, mencelikan mata rohani kami, mengingatkan dosa dan kesalahan kami. Membuat kami mau Tuhan berani datang kepada tahta-Mu yang kudus. Inilah kami Tuhan. Orang-orang yang berdosa ini. Kami memohon ampun Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya, kami diampuni. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhan, bahwa ini akan dilakukan untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagi kita setiap jemaat Tuhan yang sudah dibaptis dan mengaku percaya, baik itu saudara adalah anggota gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran ataupun simpatisan, asalkan saudara-saudari telah bersiap secara hati, tidak dalam penggembalaan khusus, maka kami dengan sukacita menyambut saudara-saudari sekalian untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama pada hari ini. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus, ada beberapa makna yang harus kita pahami di dalam merayakan perjamuan kudus bersama. Yang pertama, perjamuan kudus adalah sebuah peringatan
akan penderitaan dan kasih Allah dan pengorbanan Allah dalam hidup kita. Di mana kasih Allah dan keadilan Allah bertemu melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui pengorbanannya lah kita menjadi milik Allah, bukan seteru Allah lagi. Yang kedua, perjamuan kudus adalah sebuah tanda kesatuan orang-orang percaya di masa sekarang. Siapapun kita, dari bangsa apapun, dari etnis apapun, ketika kita bersama-sama datang untuk merayakan perjamuan kudus, kita dipersatukan di dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Makan dan minum bersama-sama untuk mengakui bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Dialah Raja dalam hidup kita. Yang ketiga, makna ini juga mengingatkan kita bahwa perjamuan kudus adalah sebuah pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk masa yang akan datang. Perjamuan kudus mengingatkan kita kepada orang percaya bahwa kita suatu saat nanti akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita akan masuk ke dalam rumahnya yang kekal. Dan kita akan duduk semeja dan makan bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita bersama-sama untuk merayakan perjamuan kudus pada hari ini. Mari sebelumnya kita dapat memeriksa hati dan pikiran kita. Sebelum kita memakan roti dan minum cawan dari yang Tuhan ajarkan pada kita. Hari ini Bapak Ibu, mari kita mengingatkan hati kita. Memeriksa diri kita. Mari kita datang untuk menguji apakah kita layak mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa dan datang ke dalam perjamuan kudus pada hari ini. Allah Bapa yang penuh rahmat dan kasih setia, kami mengucapkan syukur jika saat ini kami boleh berbagi di dalam meja perjamuan. Kami sadar betul bahwa ini bukan karena perbuatan dan tindakan kami, tetapi ini karena kebaikan, anugerah, dan kemurahan Allah semata-mata. Kami datang dengan hati yang gentar, membawa setiap hati kami yang penuh dengan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Kami memohon Tuhan untuk Engkau mengampuni kami, melayakkan kami sekali lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, untuk kami dapat bersama-sama merayakan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada waktu malam, sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid-muridnya. Dan berkata kepada mereka, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, roti ini adalah tubuh yang sudah dipecahkan bagi Anda dan saya. Sesudah itu dia mengambil cawan. Dan kemudian dia memberkatinya dan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali lagi ketika kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita semua yang ada di rumah. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk dapat mengikutinya bersama-sama dengan hikmat. Yesus berkata, "Inilah tubuhku." Mari kita mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi penebusan dosa, yaitu bagi keselamatan Anda dan saya, umat-umat pilihannya. Mari dengan iman dan percaya dan penuh dengan ucapan syukur, kita menerima dan kita memakannya.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengangkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Marilah kita mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus, telah dicurahkan bagi penebusan dosa kita, umat pilihannya. Dengan percaya dan penuh iman dan ucapan syukur, mari kita menerima dan meminumnya. Tuhan, terima kasih. Melalui firman hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami harus datang kepada Engkau Tuhan Allah yang penuh kasih dan murah. Murah hati Tuhan, yang mau menolong kami, mengampuni dosa dan kelemahan kami, bahkan kesalahan yang kami perbuat. Hari ini Tuhan, melalui perjamuan kudus, kami sekali lagi datang Tuhan memperingati kematian dan pengorbanan Engkau dan kebangkitan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami sudah menang atas kuasa dosa. Kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami menjadi milik Allah. Kami menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan hari ini Tuhan, ketika kami memperingati perjamuan kudus ini, semua jemaat Tuhan yang hadir, dimanapun kami berada, biarlah kasih, kemurahan, kebaikan Allah, kesabaran daripada Allah selalu menyertai kami. Dan kebahagiaan menjadi anak-anak Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan seruan dan doa kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dipersilakan duduk. Kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita, dengan mengampuni dosa-dosa kita. Mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik, persembahan kita yang terbaik kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita, ataupun dimasukkan di dalam amplop persembahan yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, lagu yang ditulis pada tahun 1876 ini diperkenalkan di sebuah camp meeting di Ocean Grove, New Jersey. Setelah lagu ini diperkenalkan, lagu ini juga sangat sering dinyanyikan di mana-mana dan termasuk salah satu him yang paling populer sampai hari ini. Lagu ini berfokus pada satu tema, yaitu kuasa darah Tuhan Yesus. Tema lagu ini sangat sesuai dengan kitab Ibrani 9 ayat 22 yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan hanya oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib, kita mendapat pengampunan dosa dan hidup yang baru. Melalui verse demi verse lagu ini, Lori, sang penulis lagu, mengajak kita untuk menerima dan memproklamasikan karya Kristus yang sempurna ini. Bahkan biarlah ini sampai kita bawa pada kemenangan dan kemuliaan di surga. Hanyalah darahnya Yesus. Mari dengan penuh keyakinan kita nyanyikan pujian. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanya
luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus yang dapat selamatkanku, hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Mari dengan bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Dosaku diampuni, Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus, tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus, darahnya yang kudus, darahnya yang kudus membasuh dosaku, tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus, hanyalah darahnya. hanyalah darahnya Yesus, Sekali lagi. hanyalah darahnya Yesus. Bapa di dalam surga, kembali kami datang mengucap syukur atas berkat-berkat jasmani yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Mohon sucikan dan berkati persembahan kami. Pakailah persembahan yang telah kami berikan ini. Kiranya bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, serta pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Dan biarlah kami terus belajar untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa yang terus-menerus kepada kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah telah selesai. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan 5M. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari kawasan Jalan Kupang Jaya 138, inilah Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya. Sekolah Kristen Kalam Kudus, Surabaya telah berpengalaman lebih dari 40 tahun. Senantiasa mengedepankan semangat untuk mendidik, mengajar, dan mewujudkan terbangunnya manusia yang utuh, yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengusung kurikulum nasional 2013 yang dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan nilai-nilai Kristiani dalam kegiatan belajar intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Udah 13 tahun, 12-13 tahunan. Anak-anak di sini tuh baik, terus habis itu kayak mereka nggak pilih-pilih teman, kayak kerohaniannya tuh mereka benar-benar solid itu. Jadi kayak kita benar-benar mengutamakan Tuhan dalam pertemanan. Dalam setiap pembelajarannya dan membantu saya untuk bisa sampai saat ini menyelesaikan S1 saya di salah satu universitas ternama di Jakarta. Ke ilmu pengetahuannya kan moral, nah itu yang selalu kayak jadi reminder aku setiap harinya untuk selalu lebih baik. Dia bisa mengikuti setiap kegiatan yang di sekolah ini. Banyak teman cewek sih yang lebih deket. Banyak hal yang boleh dipelajari anak saya selama sekolah di Kalam Kudus. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru untuk jenjang KB, TK, SD, SMP, dan SMA
tahun pelajaran 2021-2022. Dapatkan potongan 50% uang gedung selama bulan promosi khusus untuk anak pendeta, anak guru, anak alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan juga promosi rekomendasi. Bersama Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya, mari kita wujudkan terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia.